menjadikan sifat rahman ini ono malik sampean akan tahu, masya Allah Gusti Allah welase. Wong wis tukang nyolong, ora tau salat, ngono karo Gusti Allah kok dikai sehat, kok dikai waras, dikai mangan. Lho, itu sampean akan tahu sifat rahmannya Allah. Nah kalau tidak dikasih contoh, sampean nggak bisa menjabarkan mana rahmannya Allah. Mana rahmannya Allah? Itu juga memperlihatkan sifat koharnya Allah. Sifat koharnya Allah. Kalau tidak ada maling, bagaimana kita tahu sifat koharnya Allah? Begitu. Wong iki sifat kohari Gusti Allah wis ngajekno, wis di sekolah no ya penggantung wablek. Ini nunjukno sifat koharnya Allah. Bahwa Allah itu nyerang maksa wong siapapun bisa. Wa ayyam sasqahu bidurin para kasih balahu wa ayyukan khan para rotan fatri yusifu biasa. Jadi kita melihatnya ke sana. Jadi kocok. Innallaha khalaqa Adam wa sawwara bi surati. Gusti Allah menjadikan Adam dan menjadikan Adam sebagai gambaran Gusti Allah. Makanya leono Adam itu mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekatnya, bukan dia yang dekat. Kalau orang itu menjauh, Allah yang menjauh. Kalau kamu dikasih sumbangan oleh manusia, itu hakikatnya sehingga kayak Gusti Allah. Mulai niku gambarin Gusti Allah, asline Gusti Allah. Lho karena apa sakniki ya ngadiahi ngaku ngenteri pelem. Lho kuwi tak kei pelem sapa? Sing apa namanya ngakei gula sapa? Sing gedhekno sapa ngene. Sing ngodot pelem ku sapa? Nah, terus dari mana dari tanah-tanah sapa ya pangeran kang belum lahir ada. Ngono kok rumangsa ngakei. Lho sing ngakei pangeran. Lho ini kalau kamu bisa melihat semacam itu, wasawara bisyura. Ini belajarnya kan jauh disebutnya khairi wa syarihi minal. Sudah ngerti gitu. Pelajaran kita di sana sama itu gampang-gampang angel. Ini penting kita jabarkan antara pendapat ulama salaf dengan ulama khalaf. Jadi ini yang menjadikan orang-orang kiai-kiai bisa terpancing dengan kebenaran Wahabi Salafi, bahkan menerima HTI ketika baru datang di Indonesia. Kiai-kiai banyak. Kenapa? Ini ajaran Salafi. Ajaran Salafi kan mengikuti ulama salaf, padahal di dalam kitab-kitab kita ini kan memang disebutkan alaika bis salam, iyyaka wal salam. Padahal Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi itu adalah khalaf. Jadi ini kalau sudah kita baru salaf lagi. Nah, makanya kenapa kita harus bermazhab? Kenapa kita harus bermazhab? Kok malah jadi? Jadi kalau kita bicara kenapa harus kita bermazhab panjang. Ini bukan tak tulis di bunuh di mana. Tidak usah saya tulis, tidak usah saya sebutkan di atas, terlalu banyak. Cuman kenapa kok terus bergeser dari salafi, aku dari salaf menjadi khalaf, tapi malah justru kita harus mengikuti pada khalaf, bukan mengikuti pada salaf. Ini kenapa? Perlu kita ketahui bahwa memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak bisa lepas dari 3 unsur, 3 pendekatan. Yaitu pertama pendekatan secara doktrin. Kita melihat secara doktrinal. 2, kita melihat secara historik, secara sejarah. Ketiga, melihat dari kultur.
kultur. Dari sisi historis, dari sisi sejarah, umat Islam pada waktu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih padu, solid, valid, bahkan ukhuwah basyariah, ukhuwah nasab, ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan Islam lebih kuat daripada persaudaraan tentang masalah nasab. Tapi tidak begitu lama ketika Rasulullah wafat, kemudian tidak sampai 30 tahun, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Ini sudah mulai permasalahan, sudah menjadi permasalahan. Loh, kenapa kok menjadi permasalahan? Karena Abu Bakar mengangkatkan diri yang kemudian disepakati, diangkat oleh Sayyidina Umar dan disepakati oleh orang lain. Ini tidak mendapatkan restu dari ahli bait dan tidak ada konsultasi musyawarah dengan ahli bait. Sebab Rasulullah wafat pada hari Senin, kemudian terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam dimulai dari pemakaman Rasulullah, bahkan wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah ini masih menjadi perbincangan yang sangat kuat. Sayyidina Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya penggal kepalanya. Rasulullah itu tidak wafat tapi diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Namun akhirnya hal itu dipatahkan dengan fatwa Abu Bakar yang menyetir dawai Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uduna qala tumala qadi ala qamikum pada yang ayat karim ala bibai para yadullah syai'ah. Kemudian selesai, baru nanti dalam apa itu namanya pemakaman, di manakah Rasulullah dimakamkan? Ini masih perselisihan pendapat lagi. Kalau menurut yang satu mengatakan, mengatakan harus dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah. Satu kubu mengatakan harus dimakamkan di Baitul Maqdis karena dikumpulkan dengan nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang satu harus dimakamkan di Medina karena keluarganya di Medina dan bapaknya di Medina. Tapi akhirnya selesailah permasalahan itu dengan sabdanya Abu Bakar, innal anbiya tudfanuna yauma mautihim, tudfanuna bi mautihim. Semuanya nabi dimakamkan di tempat ia wafat. Lalu pergeseran lagi, perbedaan lagi di dalam masalah mungkin baru apa belum sampai dikubur, belum dimakamkan. Sudah menjadi perbedaan yang tajam. Para sahabat Ansor mengadakan perkumpulan di dalam balai pertemuan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, dan kemudian para sahabat Ansor membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai pimpinan sahabat Ansor. Dia menginginkan bahwa dalam Ansor ada presiden sendiri, di Quraisy, di orang Wajir punya presiden sendiri, tidak mau gabung. Pada rasanya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor rukun-rukun saja, biasa saja ditemukan oleh Rasulullah. Tapi setelahnya Rasulullah Bapak mulai ingin punya kekuasaan sendiri-sendiri. Lalu di situ oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar
didobrak dengan Sayyidina Umar, dan terus Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antum busyara alaim atum min Quraisy. Nahnul umara, kami adalah presidennya, sedangkan sahabat Ansor sebagai busyara, sebagai menteri-menterinya, ala imah min Quraisy, karena Rasulullah mengatakan imam itu dari orang Quraisy. Ini menjadi tugas kalian di dalam kebangsaan atau membangun dunia baru yang kalau kita laksanakan ala imam min Quraisy dengan secara tekstual, ini geger malah min Quraisy semua di Indonesia bikin geger terus malah. Dan sekarang tidak ada model aimah, model khilafah, nubuwah, bahkan seluruh dunia negara bangsa, bukan negara, bukan daulah Islamiyah, bukan model khilafah, nubuwah. Dan kalau sampai nggak bisa mengkontekstualisasikan akhirnya, yukono dombrot, kita pilih kok milih sing dombrot punya. Akhirnya sampai kapanpun malah dombrot. Nah ini gimana katanya? Nah, makanya perlu mengkontekstualisasikan apa yang dikehendaki dengan Abu Bakar ala imam min Quraisy. Yaitu orang Quraisy itu adalah orang yang bisa diterima, orang yang terpandang dari semua pihak. Makanya bisa dikontekstualisasikan sekarang, yaitu orang-orang yang bisa diterima oleh semua pihak. Pimpinan modern kalau tidak bisa diterima oleh semua pihak, nanti akan menjadi geger. Nah, ini jabarannya di antara ini. Nah, tapi tugas kalian yang nanti bisa disebut masail itu untuk mengkontekstualisasikan butuh-butuh yang memang zaman sekarang banyak yang tidak pas, tidak cocok. Apalagi kalau sampean tidak bisa mengkontekstualisasikan turas seperti manfaat teladina waktu dan wong mutak pateni kali entek orang Indonesia pateni KPN. Terus sekaligus sholat, itu mutilah khadam, itu entek KPN itu yang. Nah, sekarang yang sholat itu berapa persen ya? Nah ini bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia? Ini perlu. Apa yang dimaksud mambadaradina 40 ini? Wes. Kemudian ala imam Quraisy. Nah waktu ini sangat mendesak. Pada waktu itu hari Rabu. Nah, sudah hari Rabu. Nah sehingga tidak sempat musyawarah, berdialog, matur dengan ahli bait, apalagi ahli bait dalam bergabung. Kanjeng Nabi Muhammad bergabungnya luar biasa, suka ngurus macam itu. Nah disinilah akhirnya orang-orang ahli bait banyak yang kecewa. Kenapa di dalam masalah urusan yang sebesar itu sebagai pengganti Rasulullah, khalifahnya Rasulullah kok tidak melibatkan ahli bait? Anda bilang. Makanya walaupun toh Syiah itu salah, tapi kita harus memaklumi secara basyariah. Secara basyariah itu sifat bangsa menungso. Lu kenapa sifat bangsa menungso saat ini lho? Sifat bangsa menungso jan umpama, iki umpama pesantren yang begitu besar, kiainya wafat, kemudian santrinya memproklamirkan mengangkatkan diri sebagai pengasuh, terus tidak matur, gak ada musyawarah dengan Julia dengan Dalu, kira-kira gimana? Ini terjadinya semacam itu, betul. Nah, padahal Rasulnya tidak hanya sekedar pengasuh, presiden, panglima, tidak hanya pesantren, torekoh dan mawon. Torekoh yang punya apa itu namanya muridin banyak, murid akeh, anggotanya akeh.
kemudian mursyidnya Niku Sedo. Setelahnya wafat, lalu ada seorang santrinya di situ langsung mengklaimkan mengangkatkan diri sebagai khalifah. Nggak matur karo dalam, gak matur pada keluarga. Ini kira-kira jadi geger enggak kira-kira, dan sikap keluarga bagaimana? Maka dari sini akhirnya menjadi retak. Ini mulai wafatnya Rasulullah sudah retak. Dan hari ini kita maklumnya Abu Bakar melakukan semacam itu alias urgent karena apa yang dilakukan sahabat Ansor ini membahayakan. Kalau sudah presiden sendiri-sendiri bahaya. Tidak akan musyawarah dengan ahli bait dan memungkinkan karena bergabung. Terus akhirnya dilakukan sendiri. Nah, ini terjadi. Akhirnya gap antara Abu Bakar dengan Dewi Fatimah ini. Nah, akhirnya ahli bait. Makanya di situ akhirnya orang-orang. Nah, ini katakan tidak masalah. Kita apa yang kita ketahui wa majara binas kutu kurun bistiatin yusibu. Apa yang terjadi di antara sahabat kita diam. Kemudian semuanya istiad itu benar, tapi juga boleh kita katakan diam itu artinya jangan mengomentari, jangan sampai kita benci dengan salah satunya, menyalahkan mereka, mengolok-olok mereka. Tapi mana yang salah, mana yang benar harus kita ketahui. Kalau tidak, ini malah justru akan dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab sehingga dimanfaatkan. Nah, ini kadang-kadang kita kebablasan di dalam mentafsir wa majara binas kutu kurun bistiatin wisiku, akhirnya nggak mau mempelajari sejarahnya. Maka sejarahnya Sayyidina Ali dengan Muawiyah kita tahu, harus tahu. Cuma jangan mengolok-olok mereka, nggak boleh. Tapi yang mana yang salah, mana yang benar harus tahu. Dalam kacamata zahir betul ini salah, ini benar. Tapi yang salah itu tetap dapat pahala karena beristihad itu saja. Ini yang penting ini. Nah, ini kadang-kadang di dalam pondok-pondok gak berani mengupas malah secara ini. Makanya orang-orang Syiah menganggap Sayyidina Abu Bakar merampok jabatan. Terus dan seterusnya Abu Bakar teruskan Umar. Ini kalau sifat basyariah, sifat mongso umumi wong ngeten, patutlah mengatakan semacam itu. Walaupun dengan kapasitasnya Abu Bakar, kapasitasnya Sayyidina Umar tidak patut dicurigai semacam itu. Tapi coro sifat menungso kenyataan ini adalah ini sudah mau ke dalam sejarah, ini nggak bisa kita ini adalah historikal, kita pendekatan historis nggak bisa kita dengan ini sudah Islam tidak bisa solid lagi sudah. Ini sebelum dimakamkan masih Rasulullah masih ada berdegar, coba saya berdegar belum dimakamkan. Masya Allah. Nah, apalagi setelahnya Rasulullah wafat, terus sampai pada Sayyidina paling fitnatul kubro itu setelahnya wafat Sayyidina Nah, itu harus kita pelajari. Ini kalau kita melihat sejarah. Namun saya mengatakan tidak baca secara detail, tapi secara globalnya saja. Kalau secara ekonomi panjang sana. Kedua, secara pendekatan dengan cara doktrinal. Pada zaman Nabi itu tidak ada hadis, tidak ada tafsir, tidak ada fikih, tidak ada tasawuf. Tidak ada pelajaran-pelajaran macam-macam, tidak ada. Yang ada ya hanya Al-Quran. Makanya ketika dikatakan Al-Qurra itu ulama,
Makanya kalau dikatakan di dalam hadis fal ya umma akraukum, orang yang paling oke maca Quran itu yang paling alim. Orang yang banyak hafal Quran itu yang paling alim. Kenapa? Yo kitab satu-satunya hanya Quran. Jadi tidak ada disiplin ilmu-ilmu yang lain. Dan berarti kalau banyak hafal di situ maka banyak hafal hukum. Makanya yang dimaksud afqah, akra itu afqah. Nah, apa itu sudah tafsiran yang sekarang akhirnya wong sing paling alim oke ya. Aslinya di dalam hadisnya akra. Nah, dan yang kemudian penyakit-penyakit yang disebutkan qura'ul umat niku adalah ya golongan wong apal-apal Quran yang semacam itu, seperti yang ditulis di dalam ijazah boyo saatikum samanun kasirun kutubau qalilun kasirun qura'uhu qalilun fuqahahu kasirun sa'iduhu qalilun muktuhu al-ilmu fi khairun minal amalan ini ya termasuk kula niku wong maca niku nggih wong hafal Quran zaman biyen. Wes, ini kita lihat dari sisi doktrin. Begitu Rasulullah wafat, baru sahabat mulai mencari tafsir, mencari penafsiran ayat-ayat sebagaimana sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasul. Di situ dengan metodologi ketika ada suatu kasus maka sahabat mengumpulkan para pakar-pakar, baik itu senior dan senior dikumpulkan untuk mencari jawaban, dan hal itu terus berlangsung sampai pada pertengahan abad ketiga. Ini berlaku sampai pertengahan abad ketiga yang kemudian menurut setelah abad ketiga langsung tidak boleh kembali kepada tafsir sendiri-sendiri, tidak boleh. Pada waktu itu harus kembali kepada tafsiran. Beliau menyampaikan kalau tidak ada Al-Quran panggil siapa yang pernah mendengarkan dari Rasul. Kalau tidak ada baru musyawarah ahli syura. Nah, nanti ahli syura pada waktu dulu al-khali wal aqdi ini pancen kuat, tapi setelahnya itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya NU kembali pada al-khali wal aqdi zaman biyen, al-khali wal aqdi kiai-kiai biyen sing cocok. Saya al-khali wal aqdi saya iki ora pati cocok wis kena ditumpu. Mesti ngoten, makanya Jawa Timur kan mengajarnya akhirnya pada al-khali wal aqdi karena itu yang paling valid, yang paling kiai biyen ngoten. Dan itu zaman itu al-khali wal aqdi pada abad ketiga sudah tidak diperbolehkan untuk berhujjah sendiri, tapi harus ini bicara doktrin. Tadi sudah saya katakan salah doktrin antara ulama salaf dengan ulama khalaf berbeda. Pada waktu salaf di dalam hal ini doktrin kita dalam fikih ya sudah semuanya yang mampu mengambil hukum sendiri, yang tidak mampu bertanya kepada siapa yang dikehendaki. Itu pada waktu ulama salaf. Tapi ketika pada waktu ulama khalaf berhentinya ijtihad yang sampai akhirnya termaktub pada imatul arba'ah, yaitu karena ada 4 faktor. Yaitu sebab ulama sudah banyak kena virus anania aku nih. Misalkan dia ditantang tasreh nanti mukhalaf. Kedua, para ulama-ulama pada waktu itu berusaha untuk memperkuat para ulama mustahid waktu itu sudah mempunyai santri-santri, punya pondok, di mana santri-santri pondok itu lebih cenderung memperkuat pendapat kiai ini dini. Sehingga mereka itu akan mencari dalil untuk sebagai penguat pendapatnya imamnya sendiri-sendiri daripada ijtihad sendiri. Akhirnya
mereka niku nggak ada mustahil yang mustaqil, malah jadine kabeh muntasib. Sampai semustaqil mau seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan itu sebenarnya mustaqil, tapi mengintisamkan diri kepada Hanafi sebab untuk memperkokoh dari pendapatnya kiainya. Ini ketika pada waktu pertengahan abad ketiga ini sudah lebih dari 30 tahun dan sudah Kanjeng Nabi mengatakan al-khilafatu ba'di salasuna sana. Khilafah itu setelah saya hanya 30 tahun. Setelahnya habisnya apa itu namanya Khilafah Abu Bakar dan diteruskan oleh Said Hasan, ini habis. Sudah tidak ada khilafah lagi, itu faudah. Nah, orang Islam pada waktu itu sudah berkeping-keping menjadi daulah masing-masing. Ada daulah Fatimiyah, ada daulah Abbasiyah, ada daulah Utsmaniyah, ada daulah Ismailiyah, macam-macam. Cuma yang berkuasa setelahnya abad ketiga, setelahnya Said Hasan, yaitu daulah Sinten, daulah Umayyah. Jadi itu yang dipimpin pertama kali oleh Muawiyah. Nah, termasuk golongan Muawiyah, orang-orang yang keras. Nah, ini melihat dari tafsir dari Al-Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kasar'in akhraja sat'ahu summa stawa 'alal masuk yujibu zarro'a yujibu zurro'a yalidul kufar. Apa tuh? Loh, ini kira dijelaskan ke kono perubahan dari sejarah itu doktrin-doktrinnya pada waktu zaman Nabi Muhammad Rasulullah dipimpin oleh Kanjeng Nabi sendiri. Setelahnya dipimpin oleh Kanjeng Nabi wafat walladzina amanu ma'ahu, ini khulafaur rasyidin. Ini khulafaur rasyidin, orang-orang yang iman, yang setia kepada Rasul. Setelahnya orang-orang yang setia kepada Rasul habis asyidda'u 'alal kufar, ini musyawarah Bani Umayyah. Orang yang sangat keras dengan orang kafir, bahkan tidak kafir pun dikafirkan. Di mana waktu itu para duriannya Rasul semuanya dibantai habis. Pada zaman Muawiyah kemudian diteruskan oleh Abu Yazid sebagai putranya. Ini yang tinggal sedikit, ya mungkin yang lari-lari saja para habaib itu dulu orang-orang ayah-ayahnya yang sudah tinggal, sudah apa itu namanya bersembunyi. Makanya untuk mencari kevalidan habaib itu sudah sulit sekali karena memang dihabiskan oleh golongan Umayyah. Jadi Masya Allah, ini sejarah yang harus kita ketahui yang semacam itu. Apa yang telah dilakukan Muawiyah bukan Yazid itu yang kita ketahui, tapi jangan kita menyalahkan, kita mengolok-olok, itu tidak boleh. Makanya orang duriannya Rasul dengan Muawiyah sekarang ya tetap membangun makamnya Muawiyah sebagai itu. Tapi urusan sejarah tetap sejarah. Sejarah tetap sejarah. Itu dulu pernah terjadi semacam itu ya, nggak bisa dilupakan. Dilupakan nggak bisa dilupakan walaupun dimaafkan gitu loh ya. Dalam Gus Dur kan dimaafkan, dilupakan, melupakan tidak sih anehnya, yang lupa. Karena berkeping-keping macam itu, yang kuat pada waktu itu Umayyah. Akhirnya orang-orang Islam saling memperkuat daulahnya masing-masing sehingga lemah di dalam mempelajari kitab-kitab fikih. Melajari kitab-kitab fikih lemah. Dengan kelemahan itu akhirnya
banyak, atau faktor ketiga itu banyak orang-orang yang apa itu namanya gak ngalim misalnya, gak ngalim. Jadi faktornya kedua, jadi para mustahil punya santri, punya pondok-pondok, terus santri dan ini pondok memperkuat pada pendapat kiai-kiai ini sendiri. Kemudian orang Islam sudah terpecah, mendapat sudah banyak yang sibuk di dalam urusan politik. Bukan harus masuk nang politik ini harus ngaji sarah-sarasen, ngaji sarah-sarasen. Nang organisasi ini sekarang ngaji ini so kepontal-pontal urusan ini. Ini diantara ini. Akhirnya pada waktu itu ketika hakim memutuskan masalah, memanggil beberapa ulama-ulama untuk musyawarah, ternyata karena sudah banyak virus ulama yang sudah banyak kena penyakit ananiah niku, akhirnya banyak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain atas nama agama, menghalalkan darah dengan atas nama agama, sehingga pada waktu itu dilarang untuk berpendapat sendiri, harus kembali kepada ijtihadnya para ulama-ulama yang sudah ada. Nah, yang sudah ada yang diperkuat oleh santri-santrinya ternyata hanya 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ini mula-mula itu ada ulama kholaf, nggak ada di dalam hadisnya, nggak ada gitu. Ini karena sejarah, doktrinnya ini sudah berbeda-beda, ilmu disiplin ilmu sudah beda-beda. Apalagi konsep-konsep pada zaman dulu ini sekarang sudah berbeda. Kalau dulu sampean ijarah itu harus barang yang lain, harus makluman, harus kelihatan, manfaatnya kelihatan. Sekarang enggak, ijarah barang yang disewakan itu barang yang tidak kelihatan. Saat ini sampai duit file, punya file atau punya konten, nah itu kan nggak kelihatan, nggak ada konten itu, nggak ada, kita tutup nggak ada. Dan kita dia juga tidak pernah pinjam HP kita, nggak aneh. Tapi bisa menyewa konten kita dengan harga yang mahal. Jadi perkembangan teknologi yang sudah jelas pada zaman dulu sudah nggak ada, tapi ini harus kita rumuskan. Kalau dulu barang nabe itu bisa dilihat, barang yang dijual itu harus jelas, makluman itu tohirun muntafan bi makluman lil akid lahu wilayatun.